Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ulang interface dari Archicad. Bedanya apa? Di sini gue memakai Archicad 23. Kenapa gue bikin lagi? Karena yang video awal-awal itu kena copyright teman-teman, kena copyright musik jadi nggak dapet AdSense. Grr. Makanya itu gue bikin lagi. Semoga yang video kali ini nggak kena copyright lagi, jadi AdSense-nya bisa masuk. Oke teman-teman, di sini langsung kita mulai aja videonya ya. Jadi ini adalah tampilan awalnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masuk ke Archicad 23, di sini ada new project, kemudian di bagian kanannya ada browse project. Kalau misalkan teman-teman udah pernah bikin, teman-teman cari foldernya. Kemudian di sini ada teamwork ini gue belum pernah pakai, tapi intinya sih kalau misalkan teman-teman kerja di satu perusahaan yang menggunakan Archicad, jadi ntar satu file itu teman-teman keroyok bareng-bareng. Setahu gue sih gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada recent project, di sini ada kotak-kotak seperti ini. Kalau misalkan teman-teman udah ada project-project yang udah teman buat, kemudian di sini ada quit Archicad, dan kemudian di bagian kanan ini ada open selected. Ini kalau misalkan teman-teman selected project yang ada di recent project ini, kemudian teman-teman ke bagian bawah ini, atau teman-teman double klik juga bisa. Di sini langsung kita klik yang new project aja teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tampilan setelah kita klik new project. Di sini ada template, ada last project setting. Di sini template itu ada template dari Archicad dan juga kita bisa setting template sendiri teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman biasa ngeles Archicad juga pasti itu udah disediakan templatenya. Dan template yang di tempat les-lesan Archicad itu pasti udah komplit ya, nggak mungkin nggak komplit. Kalau misalkan yang gue buat ini masih kurang komplit banget, soalnya memang ngebikin template tuh makan waktu banget. Kalau misalkan teman-teman butuh untuk les-lesan Archicad bisa secara online, bisa langsung hubungin gue lewat WA aja. Gue ada kenalan teman yang bisa ngelesin Archicad via online juga. Di sini ada last project setting. Di sini jadi template-nya itu ngikutin project terakhir teman-teman yang teman-teman buka. Di sini langsung kita pakai template yang Archicad 23 dulu aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke bagian dalamnya. Di sini bagian atas ini ada menu bar. Kemudian di bagian bawahnya ini ada toolbarnya, kemudian di sini ada toolbox, di bagian kanannya ada navigator kalau misalkan kita klik yang kanan, dan di bagian tengahnya ini ada working sheet-nya kita teman-teman. Nah di sini kita samain dulu untuk perletakan daripada tools-tools yang kita butuhkan. Di sini kita pertama ke bagian window atas ini, kemudian kita ke toolbar. Tools yang gua akan pakai di sini antara lain ada 3D visualization, kita klik. Kemudian di sini gue juga menggunakan mini navigator, kita klik dulu. Dan juga satu lagi di sini ada standard. Standard nih harusnya udah ke cek sendiri dari default Archicad-nya teman-teman. Nah di sini untuk tools yang udah muncul kita langsung pindahin aja teman-teman. Ini yang tadi 3D visualization kita pindahin ke bagian atas ini, kita drag aja. Oke seperti ini. Lanjut teman-teman, sekarang kita ke bagian window, kita nyalain info box ya teman-teman. Nah info box akan muncul seperti ini, sama kayak tadi kita tinggal drag aja. Gue biasa taruhnya di kiri, teman-teman mau taruh di kanan di bawah juga nggak masalah. Terus juga untuk yang ini gue gedein sedikit supaya dia muncul tulisannya teman-teman. Nah jadi dia ada wall, door, window, kita tahu tuh kalau misalnya teman-teman masih baru pakai Archicad kan pasti nggak hafal dengan simbol seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke window, paletter, kita nyalain untuk navigator. Navigator ini tadi yang di kanan. Kemudian kita ke window lagi, paletter, kita nyalain yang quick option. Quick option ini kemudian gua taruh di bagian kanan bawahnya navigator teman-teman. Ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini udah siap untuk tools-toolsnya ya. Gue biasanya pakai template seperti ini, yang tadi gue tambahin dari Windows, toolbar, dan juga paletters. Kalau misalkan teman-teman punya template tools yang lain yang lebih teman-teman familiar dan enak untuk pengerjaannya juga nggak masalah, nggak usah diikutin teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Next teman-teman yang harus kita atur sekarang adalah working units di Archicad teman-teman. Teman-teman di sini bisa ke option, project preferences, working units. Di sini working unitsnya bebas teman-teman mau pakai milimeter atau meter. Tapi kalau misalkan di kuliahan gue pakainya meter. Jadi di sini untuk length unitnya gue ganti jadi meter, desimalnya kita ganti 2. Ini tuh maksudnya 2 angka di belakang koma teman-teman. Misalkan 8 meter 65 cm dan seterusnya. Kemudian di sini satu lagi selain daripada length unit yang perlu kita atur adalah layout unit teman-teman.
Layout unit itu untuk yang kita atur di layouting untuk yang siap printnya teman-teman. Karena biasanya kertas tuh ukurannya dalam sentimeter, misalkan ukuran A3 42 x 29,7. Di sini yang bagian milimeter di layout unit kita ganti jadi sentimeter teman-teman. Dan desimalnya seperti biasa kita bikin 2 angka di belakang koma. Kalau udah di sini langsung kita oke aja. Next teman-teman, di sini yang harus kita atur adalah untuk cara menselectnya teman-teman. Teman-teman ke bagian arrow ini, teman-teman klik arrow-nya, kemudian di bagian info box ini teman-teman klik yang ini teman-teman. Yang paling kiri ini ada 3 cara untuk nge-selectnya. Di sini gue biasa pakai yang kanan. Yang kanan itu apa? Jadi di sini tipe nge-selectnya paling kanan tuh kayak AutoCAD. Dari kiri ke kanan dia akan nge-select yang hanya di dalam kotak saja. Bisa kita lihat, nih gue bikin kotak ini. Yang bagian kiri dia masuk ke dalam kotak akan ke-select, dan yang bagian atas dan bawah dia nggak akan ke-select karena hanya nyentuh doang teman-teman. Dan kalau misalkan dia dari kanan ke kiri, dia hanya nyentuh dikit aja akan ke-select. Seperti itu untuk yang tipe selection yang ketiga ini. Kalau misalnya yang pertama dia nyerempet dikit aja dia akan langsung ke-select. Jadi semua tipe kiri ke kanan, kanan ke kiri dia nyerempet dikit aja akan langsung ke-select. Dan kalau misalkan yang kedua ini harus semua di dalam kotak baru dia ke-select. Bisa kita lihat nih kanan ke kiri kita nyerempet dikit dia nggak akan ke-select. Jadi di sini gue biasanya menggunakan yang ketiga. Kayak AutoCAD lah, kalau misalkan teman-teman udah biasa pakai AutoCAD, pakai yang ketiga ini pasti familiar banget deh. Next teman-teman, sekarang kita langsung coba bikin wall aja teman-teman. Di sini kita klik yang wallnya ini. Nah di sini bisa kita lihat di info boxnya akan berubah teman-teman. Di setiap toolsnya dia memiliki info box yang berbeda-beda teman-teman untuk pengaturannya. Nah di sini kita coba yang wall dulu. Yang wallnya ketika kita klik di sini kita bisa bikin kotak juga. Terus misalkan teman-teman mau tambahin pintu di sini juga bisa. Atau teman-teman mau tambahin tangga di sini teman-teman juga bisa, tinggal tambahin tangga mau kemana. Kemudian di bagian working sheet nih teman-teman, itu tuh dari default Archicad menyediakan yang namanya tampak. Kalau misalnya kita zoom ada tulisan north elevation, east elevation, south dan juga yang west. Ini utara, timur, selatan dan juga barat. Kemudian di bagian mini navigator ini terdapat semua tipe-tipe, ada tampak, potongan untuk story levelnya, teman-teman atur semua di navigator nih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tadi udah buat wall dan juga pintu segala macam, kita coba masuk yang ke east elevation ini. East itu yang timur, kita klik 2 kali. Nah bisa kita lihat nih masuk pintu dan juga tangganya. Di sini untuk balik ke working sheet-nya teman-teman bisa klik yang di atas nih atau pencet F2 untuk shortcut-nya. Kemudian untuk 3D teman-teman di sini bisa klik F3 untuk 3D-nya. Kemudian untuk balik ke 2D-nya teman-teman bisa klik F2, F3. Sekali lagi F2 untuk denah, F3 untuk 3D-nya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga kalau misalkan mau masukin ukuran real, teman-teman ketika klik si wall-nya teman-teman tinggal klik tab. Nih teman-teman klik tab, dia akan muncul banyak settingan-settingan yang teman-teman bisa input number-nya. Misalkan di sini ukurannya 10, teman-teman tap lagi 20, kemudian teman-teman enter. Nah, ada ini ukuran si dindingnya 10 meter kali 20 meter, teman-teman. Next, sekarang kita langsung coba atur untuk tools-tools lainnya, teman-teman. Di sini setelah wall tadi, kita kan udah ke wall, ini udah pintu. Pintu ini tuh kita juga bisa atur langsung dari 3D-nya, teman-teman. Kalau misalkan kita klik si wall-nya ini, kemudian kan dia akan langsung masuk ke door. Nah, di sini kita bisa atur nih semua bukaannya lah, dari bawahnya mau berapa. Misalkan sini gue ketik 0. Nih kita lihat yang ini kan dia belum rapat sama bawah kan teman-teman. Di sini seal story kita bikin 0, kemudian dia akan langsung mepet ke bawah seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa flip untuk bukaannya. Kemudian dari 3D kalau misalkan teman-teman klik yang pink ini, teman-teman bisa atur bukaannya mau berapa derajat. Misalkan teman-teman opening angle in 3D, teman-teman klik 45, teman-teman oke, dia akan langsung terbuka seperti ini. Dan juga bukan untuk kacanya teman-teman mau bikin berapa, ini juga bisa diatur. Pokoknya semua bisa atur dari 3D, dari 2D juga bisa diatur ya teman-teman. Itu untuk window. Kalau udah ke window, sekarang kita coba aja lanjut ke bagian kolom teman-teman. Nah di sini kolom ini teman-teman bisa atur kotaknya dari lantainya mau berapa, ukurannya mau berapa. Misalkan di sini ukurannya kita bikin 0. Karena dalam meter kita bikin 0,40 kali 0,40 ini jadi 40 cm kali 40 cm. Jadi kalau misalkan kita bikin 3D ini kolomnya.
Terus ketinggiannya teman-teman bisa atur nih, bisa di not link atau di link. Kalau misalkan story-nya ini kita atur tinggi level tuh levelnya 2,8, jadi dia akan otomatis ngikut 2,8. Kalau misalkan kita not link, kita bisa atur misalkan 3 meter atau 3,2. Ini jadi kolomnya udah jadi. Lanjut, setelah kolom sini kita coba masukin beam itu untuk balok teman-teman. Nah di sini beamnya itu dia akan otomatis taruhnya di atas ya teman-teman, jadi bukan di bawah. Jadi kita bikin dinding, kemudian kita bikin beam seperti ini, dia akan jatuhnya tuh di atasnya dinding teman-teman. Nah di sini ada beberapa dosen gua kalau misalkan di perkuliahan tuh ada yang nyebut balok itu sebenarnya balok yang di bawahnya. Cuman kalau di Archicad ini dia membuatnya itu balok yang ada di atas ya teman-teman. Jadi tergantung dosen teman-teman, tipe dosen yang kayak gimana. Dia tipe denah balok tuh denah balok untuk lantai bawahnya atau denah balok untuk yang di atas dinding ya teman-teman. Di sini kita bisa atur home story-nya. Di sini kita bisa atur nih tingginya 40 cm. Misalnya kita mau jadi 70 cm, dia akan numbuh ke bawah. Ini 70 meter. Dia akan timbulnya ke bawah seperti ini teman-teman. Ini kalau misalnya gue naikin dulu. Nah ini gue contohin lagi, misalkan di sini gue jadiin semeter, dia akan tumbuh ke bawah seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oh ya, di sini tadi gue lupa nerangin untuk navigation di 3D-nya. Untuk ngepen di sini kita klik tengah bagian mouse, scroll wheel-nya kita tahan, ini ngepen. Kemudian untuk orbit kita tahan bagian tengah mouse yang scroll wheel dengan shift teman-teman. Ini jadi orbit, dan juga untuk ngezoom pakai scroll wheel doang. Udah sih itu untuk navigation di 3D-nya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah sampai beam, kemudian ini slab. Slab itu untuk platnya itu di bagian bawah. Nah ini untuk platnya udah terbentuk teman-teman. Di sini bisa kita atur juga untuk tipe-tipenya mau seperti apa. Kita bisa custom juga. Gue udah sempet bikin. Teman-teman bisa cek video gue yang lain aja ya. Di sini gue ngasih tahu untuk permulaannya aja. Kalau udah dari slab tadi stair juga udah. Ini untuk railing tangga kita lewatin aja. Nah di sini untuk roof di Archicad 23 ini kita bisa pakai yang namanya Magic Wand. Kita tahan spasi, kemudian kita klik sekali, dia akan langsung jadi atapnya seperti ini. Dia akan langsung ngikutin denah bawahnya. Misalkan yang ini. Nah, dia bisa langsung jadi nge-L seperti ini. Yang bentuknya abstrak pun seperti tadi, dia akan langsung dengan Magic Wand akan langsung jadi ya. Tapi ini khusus atap tipe perisai teman-teman. Yang untuk plana dia nggak bisa teman-teman, khusus yang perisai. Kemudian di sini derajatnya juga bisa kita atur untuk roofnya, misalkan 30 derajat aja, nggak usah tinggi-tinggi. Nah udah deh. Next teman-teman, sekarang kita coba misalkan masukin objek nih di info box, kita klik yang default setting. Nah di sini ada banyak banget pilihan objek-objeknya ya teman-teman. Ini kita tinggal taruh di sini aja. Nah, pokoknya teman-teman tinggal ngulik-ngulik sendiri aja isi dari objek-objek itu ada apa aja. Kemudian setelah di bagian tools design di sini ada dokumen. Di sini kalau misalkan teman-teman mau ngisi secara 2 dimensional teman-teman. Ini 2 dimensional maksudnya gimana? Misalkan dimensi kita langsung klik 1, 2, klik kanan oke. Bisa kita lihat nih ukurannya 34,69 34 meter, 69 cm teman-teman. Kemudian sini ukuran tulisannya teman-teman juga bisa gedein. Kemudian di sini juga ada text, label, fill dan sebagainya. Nih kalau misalnya teman-teman main AutoCAD pasti tahulah untuk teks-teks gini, soalnya AutoCAD kan 2D banget ya. Terus di sini juga ada elevation tool. Di sini teman-teman bisa tambahin tampak nih teman-teman, tampak atau potongan, section potongan, elevation tampak. Di sini misalnya kita bikin section juga bisa kita bikin melintang teman-teman. Kita bikin melintang seperti ini, kita atur matanya mau ke bawah atau ke atas. Misalnya ke atas seperti ini, kita lihat section 01 di bagian navigation kanan ini, kita section 01 kita klik. Nah ini potongannya teman-teman. Kemudian setelah itu kita langsung lanjut ke bagian navigationnya lagi. Di sini navigationnya itu ada namanya story setting. Di sini kita story setting, floor to floor-nya tinggi 3 meter. Berarti ground floor, lantai 1, lantai 2. Kalau misalkan kita lihat di section ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat story-nya kan dia +3 +6. Kalau misalkan di story setting ini kita atur jadi 4 meter, dia akan otomatis berubah juga teman-teman. Nah, bisa kita lihat nih jadi +4 sama +8 kan. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya sini ada elevation, kemudian sini ada 3D. Kalau misalnya teman-teman lupa pencet F3, teman-teman bisa ke 3D ini juga. Ini kita balikin dulu untuk story settingnya jadi 3 meter supaya dindingnya nggak nongol kayak sekarang. Nah oke.
Lanjut teman-teman, di bagian bawah ini tuh ada yang namanya layering. Ini tuh yang tadi kita aturnya quick option kalau nggak salah. Di sini ada layering. Nah, layering ini teman-teman bisa atur dengan cara Ctrl L. Gue udah pernah masukin template punya gue di YouTube video sebelah mana gue lupa juga, ntar teman-teman cari aja. Cuman punya gue tuh belum lengkap ya. Kalau misalkan memang teman-teman mau lengkap tuh teman-teman harus ngeles, soalnya les-lesan itu udah nyiapin template-nya sedemikian rupa supaya kita udah gampang lah bikinnya, nggak usah bikin-bikin template lagi. Di sini contohnya ya, misalkan gue new, kemudian di sini gue contohin misalkan struktural. Di sini ntar ada struktural, denah lantai dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini di struktural ini di bagian layer ada layer combination struktural, kemudian kita ke layer satu persatunya. Di sini kita atur nih ada apa aja elemen-elemen yang mau ditampilkan dan yang di hide teman-teman. Di sini contohnya yang kita hanya mau aktifin hanya kolom, plat lantai dan juga atap misalkan. Nah, di sini kita cari nih untuk layering daripada si kolom, balok dan juga atap, misalkan floor. Nah, cara carinya gimana kalau misalkan kita nggak tahu? Kita cukup klik yang di bagian ini nih teman-teman. Nah, ini kan masih hilang semua. Di sini layernya kita ganti dulu nih. Kita ganti dulu ke yang rendering nih teman-teman. Nah, di sini kita cari nih. Di lantai dia memiliki layer di bagian kiri, kita bisa lihat di info box ada structural bearing di sini untuk plat lantainya. Jadi di sini di bagian Ctrl L, yang di bagian struktural kita nyalain yang structural bearingnya teman-teman. Kita nyalain, kemudian jangan lupa setelah kita nyalain satu, kita klik update, jangan langsung di OK, kalau enggak ntar dia nggak save. Kita klik update, baru di OK. Nah, jadi ketika kita di struktural, semua yang di layer bearingnya itu akan nyala. Nah, bisa kita lihat. Nah, fungsi dari template itu apa sih? Nah, fungsinya itu seperti ini. Ini kan contohnya wall kita kan masih struktural bearing. Nah, teman-teman kalau misalkan ke les-lesan, dia semua elemen-elemen ini udah diatur otomatis masuk ke layer yang udah dibikin teman-teman. Jadi kita nggak usah ngatur satu-satu lagi. Misalkan ini kita mau pindahin nih, kita mau pindahin ke bagian finish wall. Nah, dia akan otomatis hilang. Finish wall lagi. Kemudian sini juga finish wall, dia akan hilang. Karena kenapa? Karena di layer struktural ini yang baru nyala adalah yang struktural bearing. Kalau misalnya kita masukin yang roof, coba nih kita cari yang roof mana. Shell roof kita nyalain, kemudian kita update, kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di 3D-nya juga akan langsung nyala kan teman-teman. Nah, kalau di les-lesan template itu dia namanya pun dia udah nggak sebanyak ini, dia tuh udah kompres sedemikian rupa supaya dia sangat efisien. Mungkin namanya juga bisa bahasa Indonesia supaya kita juga lebih gampang teman-teman masukin layernya. Kemudian teman-teman yang kedua, di sini kalau misalkan teman-teman lihat di secara dua dimensional, di bagian bawah layernya ada ukuran nih 1 banding berapa, 1 banding berapa. Kemudian di bawahnya juga entire model, finish atau enggak. Kemudian bawahnya juga ada tipe pen. Tipe pennya mau apa? Misalkan mau ada warna-warni atau hitam doang dan sebagainya. Nah, di sini kalau di les-lesan udah diatur nih semua tipe pen, tipe override-nya mau apa, entire model sampai di bagian navigation nih teman-teman. Navigation nih teman-teman klik tengah. Nah, di sini dia tuh udah atur nih. Kita kan masih untitled. Dia udah atur misalkan hasil print nih, kita tambahin plus ini, kemudian di sini udah diaturin sama dia sama si template les-lesan itu. Mau pennya mau warna-warni atau mau pakai hitam putih, skalanya mau berapa, ukuran kertasnya berapa. Dia tuh udah aturin semua, tebel tipisnya udah diaturin. Jadi udah gampang banget. Misalkan teman-teman tinggal buat denah segala macam, teman-teman buka di salah satu ini, nih contohnya di floor plan, floor ground. Ini ntar dia udah otomatis nih skala 1 banding sekian, 1 banding 50, 1 100, 1 200 dan seterusnya udah diaturin sama dia. Maka dari itu fungsi daripada teman-teman ngeles tuh sebenarnya dapetin template itu dan mengerti cara penggunaan template-nya. Percuma kalau misalnya teman-teman cuma dapat template-nya tapi teman-teman nggak ngerti cara penggunaan template-nya ya. Soalnya beda tempat les pasti beda template-nya teman-teman. Hal terakhir yang teman-teman perlu ketahui mengenai basic dari Archicad adalah untuk move, rotate, copy dan juga mirror teman-teman. Di sini langsung gue kasih teks aja supaya jelas. Di sini ada D, E, M, U, demu. Ctrl D, Ctrl E, Ctrl M, dan Ctrl U. Shortcut ini adalah shortcut yang paling sering akan teman-teman pakai di Archicad. Di sini langsung kita cobain aja. Pertama adalah yang Ctrl D, itu fungsinya untuk move. Jadi di sini atapnya kita langsung Ctrl D. Kemudian di sini kalau misalkan mau lurus, teman-teman tahan Shift. Kalau misalkan teman-teman tahan Shift, dia akan langsung nge-snap tiap 45 derajat. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman mau input
Distance-nya teman-teman tinggal klik tab. Di sini kita contohin 60 meter. Maka atapnya sudah bergeser sejauh 60 meter dari titik A ke titik B. Ini kalau misalkan kita lihat secara 3 dimensional, nah bisa kita lihat atapnya sudah bergeser ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini ada Ctrl E. Ctrl E itu fungsinya untuk rotate. Sama seperti tadi, kalau misalkan kita tahan shift, nanti dia akan otomatis nge-snap setiap 45 derajat. Di sini kalau misalkan teman-teman mau input number juga bisa klik tab, terus kita kasih misalkan dia 180 derajat. Maka dia akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, untuk Ctrl E atau rotate udah ngerti ya teman-teman. Berikutnya teman-teman di sini ada Ctrl M. Ctrl M itu fungsinya untuk mirror. Di sini langsung aja kita gambar Ctrl M dan bidang yang mau kita buat dia sebagai acuan untuk mirror ya. Kalau misalkan kita di atas berarti dia akan ke atasnya. Kalau misalkan kita di bagian yang vertikal dia akan ke sebelah kanan ya teman-teman. Oke, ini segampang itulah untuk nge-mirrornya. Terakhir teman-teman di sini ada Ctrl U itu untuk multiply nih. Baik contohnya teman-teman tinggal ulik aja nih, gue contohin misalkan gue taruh meter, vertikal kita pasang 3 meter. Kemudian kita continue, di sini kita langsung ke 3D, bisa kita lihat dia geser ke bawah tiap semeter dan naik tiap 3 meter. Karena di vertikalnya tadi kita isi 3 meter teman-teman. Nah ini si 3 meternya kita isi ini. Yang lainnya teman-teman tinggal ulik sendiri aja ya untuk multiply-nya butuh seperti apa. Nah ini contoh kalau misalkan yang vertikalnya gua nggak isi. Satu lagi di sini kalau misalkan teman-teman lupa ya pakai shortcutnya apa, teman-teman bisa klik kanan, teman-teman pilih yang move, kemudian di sini ada banyak nih pilihannya. Si Ctrl D move, terus ada juga Ctrl Shift D, Ctrl Shift E, Ctrl Shift M. Ditambahin shift lah intinya teman-teman. Itu fungsinya untuk apa? Nih gue contohin yang Ctrl Shift D ya teman-teman. Kalau misalnya yang Ctrl Shift D kita ke kiriin, dia akan bergerak pindah ke kiri dan juga dia membuat kopiannya. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai Ctrl Shift D, kita pakai Ctrl D doang, bisa kita lihat yang sebelah kanannya dia menjadi hilang. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah atau request video seperti apa. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang butuh ngeles Archicad secara virtual maupun datang tatap muka langsung, mungkin kalau Corona dan PSBB ini sudah berakhir, teman-teman bisa langsung WA atau email gue aja, nanti gue kasih nomor temen gue yang udah memang biasa ngelesin Archicad. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.